Dunia sedang tidak baik-baik saja. Saking gawatnya keadaan dunia, PBB membentuk satgas khusus namanya Global Crisis Response Group untuk mengatasi krisis global. Satgas ini dipimpin oleh 6 orang pemimpin dunia. Presiden Jokowi termasuk salah satu pemimpin yang dipercaya diminta menjadi pemimpin Satgas PBB ini. Nah, sebetulnya seberapa gawat sih memangnya kondisi dunia sekarang ini? Lalu kok bisa-bisanya PBB percaya dengan Pak Jokowi untuk membantu mengurusi dunia yang sedang kacau balau ini? Dunia yang sedang kacau balau ini bukan cuman soal perang Rusia-Ukraina. Di negara lain misalnya di Belanda, 40.000 petani turun ke jalan untuk demonstrasi. Petani, 40.000. Malah sampai ada yang bakar-bakar jerami di beberapa titik-titik strategis di negara Belanda. Bahkan ada petani-petani yang membawa traktor-traktor mereka memblokade jalan-jalan tol di Belanda. Di Sri Lanka juga sama, puluhan ribu orang turun ke jalan. Kantor-kantor pemerintahan dikepung, bahkan rumah Perdana Menteri dibakar dan rumah Presiden Sri Lanka juga digeruduk oleh massa. Akhirnya, Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka setuju untuk mundur, turun dari jabatannya. Bahkan di negara besar seperti Amerika Serikat, kekacauan pun terjadi. Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli yang mestinya meriah dan menyenangkan dirayakan oleh rakyat Amerika jadi sebuah tragedi yang mengerikan. Karena terjadi setidaknya ada 11 bukan satu, 11 penembakan massal. Korban juga nggak sedikit di Amerika ini pada saat hari kemerdekaannya. Lebih dari 200 orang meninggal dunia. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, terpaksa mengundurkan diri setelah pemerintahannya, kabinetnya yang dia pimpin memberontak. Ini dramatis juga kejadiannya. Awalnya ada 2 orang menteri kunci, menteri penting Perdana Menteri Boris Johnson yang mengundurkan diri, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Tapi ternyata ini hanya permulaan. Satu persatu anggota pemerintahan Boris Johnson akhirnya mulai mundur. Sampai-sampai hanya dalam waktu 48 jam saja ada sekitar 50-an anggota parlemen Inggris yang mengundurkan diri. Kalau sudah seperti itu, tidak mungkin lagi pemerintahan bisa jalan, sehingga terpaksa Boris Johnson pun terpaksa mengundurkan diri, lengser dari kursi jabatannya. Tapi dari cerita Pak Boris Johnson ini, kita harusnya bisa sadar dan bersyukur kalau kondisi Indonesia ini sekarang jauh-jauh lebih baik dibandingkan Inggris atau banyak negara lain yang mengalami krisis sekarang. Kita sudah mendengar Presiden Jokowi sendiri sudah pernah bercerita kalau ada 60 negara yang terancam bangkrut. Kita sudah lihat itu terjadi di Sri Lanka. Mungkin selanjutnya Argentina, Mesir, dan Turki bisa menyusul. Nah, di tengah kondisi yang serba tidak jelas yang kacau balau ini, kondisi Indonesia alhamdulillah masih baik-baik saja. Malahan, Presiden Jokowi dipilih dan dipercaya jadi salah satu pemimpin dunia yang masuk dalam Satgas PBB penanganan krisis global. Nah, dengan posisi ini, Presiden Jokowi itu jadi punya PR pekerjaan rumah tambahan. Harus ikut mikirin dan beresin krisis di skala global dunia ini. Jadi Sobat Fobi, perjalanan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu juga dalam kapasitas ini. Nah, ngurus negara-negara lain ini ada untungnya juga buat negara kita. Pak Jokowi bisa ikut berusaha menyelesaikan masalah krisis ini ke sumber-sumbernya langsung. Dan yang juga tidak kalah penting, Sobat Fobi, kepercayaan PBB kepada Presiden Jokowi ini tentunya adalah sebuah bentuk pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan kalau sejauh ini penanganan krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak COVID sampai sekarang ini patut dicontoh oleh negara-negara lain. Pengalaman Indonesia patut dibagikan, di-share ke negara-negara lain. Dan tentu ini juga berarti pengakuan kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi, dari cerita ini kita bisa bandingkan bagaimana justru semakin dilanda masalah, kepemimpinan Pak Jokowi semakin bersinar, malah diakui dunia. Inilah untungnya pemimpin yang memiliki visi yang jelas, yang punya fokus yang jelas. Dan bukan hanya itu, kepedulian ke rakyat yang nyata, yang tulus. Bukan hanya politisi yang memanfaatkan suara rakyat dan kecemasan rakyat saja.